Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Priona. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pembiayaan usaha baru yang beranggotakan saya sendiri Anggia Priona, ya kedua itu Anissa Dwi Rahmawati, Emilia Putri, dan Tasya Anggraini. Ya, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Emilia Putri. Kepada Emilia Putri, saya persilahkan. Baiklah, saya Emilia Putri. Saya akan menjelaskan mengenai masalah modal usaha. Sebagai seorang wirausahawan, kita pasti mengetahui betapa sulitnya dalam pencarian modal. Tetapi ada sebagian wirausahawan yang memiliki ide atau memiliki inovatif yang tinggi. Mereka akan menabung untuk suatu modal usaha. Berikut kita bahas mengenai permasalahan modal yang biasanya dihadapi oleh seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu suatu konsep itu sudah direncanakan tetapi tidak sesuai dengan tujuan yang awal. Yang kedua yaitu kegagalan perusahaan dalam menindaklanjuti. Dan yang ketiga adalah pengalaman. Kenapa dikatakan pengalaman? Karena pengalaman sangat berperan penting di dalam suatu usaha agar mencapai tujuan yang akan kita hadapi. Yang keempat yaitu preferensi dari pemodal, dan yang kelima yaitu kurangnya hubungan dengan sumber pemodal. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Emilia Putri. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tasya Anggraini. Pada Tasya, kami persilakan. Baiklah, saya Tasya Anggraini akan melanjutkan materi berikutnya. Tahap pendanaan pengembangan bisnis. Yang pertama, pendanaan tahap awal. A. Pendanaan modal bisnis atau set capital dalam jumlah yang relatif kecil untuk membuktikan konsep dan studi kelayanan finansial. B. Pendanaan pemula atau startup, pengembangan produk dan pemasaran awal tetapi tanpa penjualan komersial. Pendanaan hanya untuk mengoperasikan. Yang kedua, pendanaan ekspansi atau perkembangan. A. Tahap kedua, modal kerja bagi pertumbuhan awal, tetapi tanpa kemampuan mendatangkan lebih laba yang jelas ataupun arus kas. B. Tahap ketiga, ekspansi besar perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang cepat pada titik pulang pokok atau tingkat keuntungan positif tetapi tetap perusahaan swasta. Yang C. Tahap keempat, pembiayaan penjembatan untuk mempersiapkan penawaran saham oleh perusahaan kepada masyarakat, kepemilikan oleh masyarakat. Yang ketiga, pembiayaan akuisisi dan leveraged buyut. A. Akuisisi tradisional memperoleh kepemilikan dan pengadilan atas perusahaan lain. Yang B. Leveraged buyut manajemen perusahaan dan mendapatkan kontrol atas perusahaan lain dengan membeli dari pemilik yang sekarang privasi. Beberapa pemilik manajer perusahaan membeli saham beredar outstanding stock menswastakan perusahaan kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada Tasya Anggraini yang telah menyampaikan materi kedua, yaitu materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang mencari sumber modal usaha. Sebelum melakukan pencarian modal usaha, seorang wirausahawan juga terlebih dahulu melaksanakan penilaian terhadap kelayakan usaha tersebut, seperti pencarian modal usaha tersebut berasal dari modal perusahaan, modal patungan atau perusahaan dengan investor, modal dari investor, modal pinjaman dari bank. Seorang wirausahaan mempunyai akses pada dua kategori keuangan, yaitu pribadi dan juga masyarakat. Yang kedua yaitu hubungan dengan pemodal. Menjalin suatu hubungan yang baik dengan pemilik modal sangatlah penting dikarenakan pemilik modal adalah seorang yang penting dalam kelangsungan dalam suatu usaha. Yaitu cara untuk menjalin hubungan dengan pemilik modal itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, harus ada struktur kesepakatan antara perusahaan dengan pemodal. Yang kedua, membina hubungan jangka pendek maupun jangka panjang.
Yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab dengan baik terutama dalam penyelesaian dan pengembalian modal. Baik, materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Anissa Dwi Rahmawati. Kepada Anissa Dwi Rahmawati saya persilahkan. Melanjutkan materi saya yang berjudul penilaian perusahaan. Seorang wirausahawan harus melakukan penilaian tertentu terhadap kinerja manajemen termasuk kepada seluruh anggota perusahaan. Penilaian hasil usaha dengan melakukan evaluasi pada laporan perusahaan. Di antaranya seperti pertama, laporan rugi atau laba adalah gambaran suatu keuangan dalam akuntansi yang menggambarkan apakah suatu perusahaan mengalami laba atau rugi dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua, laporan neraca adalah suatu laporan keuangan dan dalam akuntansi yang menunjukkan keadaan keuangan secara sistematis dari suatu perusahaan pada saat tertentu dengan cara menyajikan daftar aktivitas utang dan modal pemilik perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan modal merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang penyebab bertambah dan berkurangnya modal selama dalam masa periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas menggambarkan adanya suatu penerimaan dalam aliran kas masuk perusahaan dari kegiatan perusahaan tersebut. Melakukan evaluasi eksternal melalui angket atau kuis bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perusahaan. Maka menyampaikan kesimpulannya. Untuk melakukan usaha dalam mengembangkan tentu kita memerlukan suatu pembiayaan yang begitu banyak sehingga melakukan suatu usaha kerjasama dengan pihak lain dalam pencarian modal usaha. Dalam menentukan pembiayaan modal, wirausahawan harus menentukan jumlah dana maupun waktu yang dibutuhkan disampingkan proyeksi penjualan dan pertumbuhan perusahaan. Terima kasih, saya balikan ke moderator. Terima kasih kepada Anissa Dwi Rahmawati. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.